Sang Kuryang menceritakan seorang putra yang jatuh cinta pada ibunya, Dayang Sumbi, dan kemudian gagal untuk menikahi ibunya karena ia menyadari bahwa Dayang Sumbi adalah ibunya sendiri. Kisah ini juga menceritakan bagaimana Sang Kuryang berusaha memenuhi syarat yang diajukan Dayang Sumbi untuk menikah, tetapi gagal karena ia tertipu oleh Dayang Sumbi yang mempercepat fajar dengan sihir. Kegagalan itu menyebabkan Sang Kuryang marah dan menendang perahu raksasa yang ia buat, yang kemudian menjadi Gunung Tangkuban Parahu. Pada zaman dahulu, di tanah Parahyangan pada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang baginda raja yang ditemani oleh seorang ratu yang hanya memiliki seorang putri. Putri tersebut bernama Dayang Sumbi yang terkenal dengan kecantikan dan juga kecerdasannya. Namun ia juga terkenal dengan sifat manjanya. Di suatu pagi pada saat Dayang Sumbi sedang menenun, ia merasa tak enak badan. Selanjutnya ia secara tidak sengaja menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai. Ya ampun, pintalan itu lagi-lagi terjatuh. Aku berjanji, siapapun orangnya apabila ada seseorang yang membawakan pintalan benang yang jatuh itu kepadaku, kalau ia seorang laki-laki, akan kujadikan ia suamiku. Apabila ia seorang perempuan, maka akan kujadikan ia saudaraku. Setelah kata-kata perjanjian tersebut diikrarkan, tiba-tiba datanglah seekor anjing yang sakti bernama Tumang. Ini milikmu, Tuan Putri. Kenapa malah kau yang membawakan pintalan benangku? Artinya suka tidak suka, aku harus menjalankan janjiku untuk menjadikan anjing ini suamiku. Selanjutnya Dayang Sumbi dan seekor anjing yang bernama Tumang hidup berbahagia dalam mahligai rumah tangga. Dalam rumah tangga mereka, Dayang Sumbi dan Tumang dikaruniai seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Anak tersebut tumbuh dan berkembang seperti layaknya seperti seorang anak laki-laki pada umumnya. Anak laki-laki ini dinamakan Sang Kuryang. Dalam perjalanan perkembangan pertumbuhan Sang Kuryang, keseharian Sang Kuryang selalu ditemani oleh Tumang yang selama ini ia ketahui hanyalah seorang anjing biasa yang selalu setia menemaninya, bukanlah sebagai ayah kandungnya. Dalam perjalanan waktu yang senantiasa bergulir, Sang Kuryang berkembang dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, rupawan, dan gagah. Ananda Sang Kuryang, ibu saat ini sangat ingin memakan daging menjangan. Pergilah sekarang kau ke hutan untuk berburu rusa dan ajaklah si Tumang bersama dirimu. Baiklah, ibundaku. Setibanya Sang Kuryang di tengah hutan. Di mana aku bisa memperoleh seekor menjangan yang besar? Aku tidak akan kembali pulang sebelum membawa hasil yang memuaskan. Jika aku tidak membawa hasil, maka dengan sangat terpaksa akan aku hujamkan anak panah ini ke tubuh Kumang sebagai ganti hewan buruan yang tak kunjung kudapatkan. Lalu Sang Kuryang mengarahkan busurnya ke arah si Tumang, dan benar saja ia telah melakukannya. Tumang pun terkena anak panah Sang Kuryang, dan tak lama kemudian si Tumang pun sekarat dan akhirnya mati. Begitu Sang Kuryang tiba di rumah, ia langsung menyerahkan daging Tumang kepada ibu. Ibunda, ini adalah daging menjangan yang besar hasil buruanku. Terima kasih anakku, kau sangat piawai sekali dalam berburu menjangan. Beberapa saat setelah makan selesai, Dayang Sumbi teringat akan si Tumang. Di mana ya si Tumang? Kenapa ia belum pulang juga? Sang Kuryang, kemarilah nak. Iya, Bunda, ada apa gerangan? Kau tahu di mana si Tumang? Kenapa ia belum pulang juga? Maafkan aku, Ibunda. Tumang telah mati di tanganku. Daging yang ibu makan bukanlah daging menjangan, tapi daging itu adalah milik Tumang. Apa kau bilang? Jadi yang kau suguhkan pada ibumu kemarin adalah daging si Tumang? Benar sekali, Bunda. Dasar anak tak tahu diri. Pergilah dari rumah ini. Dayang Sumbi begitu marah besar mendengar cerita tersebut. Dengan refleks disertai dengan amarah yang memuncak, Dayang Sumbi memukul kepala Sang Kuryang dengan benda peralatan dapur yang dipegangnya. Sang Kuryang terluka cukup parah di bagian kepalanya. Maafkan aku, Ibu. Baiklah, aku akan pergi dari sini. Beberapa tahun berlalu, Sang Kuryang yang telah mengembara ke seluruh negeri dan selanjutnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Kemudian ia bertemu kembali dengan ibunya, namun keduanya tidak saling mengenal. Hai Nona manis, kau sangat cantik. Aku ingin sekali melamarmu. Maukah kau kupersunting untuk menjadi istriku? Baiklah,
Aku bersedia untuk menjadi istrimu. Suatu ketika, Sang Kuryang meminta tolong untuk merapikan ikat kepalanya, dan Dayang Sumbi pun mengikat kemauannya. Dayang Sumbi kaget melihat kepala Sang Kuryang terdapat bekas luka yang amat jelas di kepalanya. Sang Kuryang, mengapa di kepalamu terdapat bekas luka? Bekas luka apakah itu? Bekas luka di bagian kepalaku ini, dulu aku pernah dipukul oleh ibuku karena aku telah membunuh anjing kesayangannya. Ya Tuhan, ternyata engkau adalah Sang Kuryang anakku. Dayang Sumbi semakin bertambah bimbang. Bagaimana ini? Aku tak mungkin menikahi anakku sendiri. Aku harus mencari cara untuk menggagalkan pernikahan kami. Aku ingin mengatakan hal yang sesungguhnya bahwa engkau adalah putraku. Kau adalah anakku. Aku yang dulu pernah memukul kepalamu hingga berbekas seperti itu. Kau bohong. Kau hanya tidak mencintaiku, bukan? Makanya kau mengarang cerita yang tidak-tidak supaya pernikahan kita gagal. Apa yang aku ceritakan adalah kebenaran. Aku adalah ibumu, nak. Setelah panjang lebar, Dayang Sumbi menjelaskan mengenai dirinya dan putranya, serta anjing yang bernama Kumang. Namun, Sang Kuryang tetap tak mau mendengarkan dan bersikeras hendak menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi berpikir keras untuk menemukan cara agar pernikahannya dengan putranya gagal. Wahai Sang Kuryang, apa kamu tetap bersikeras ingin mempersuntingku? Tekadku sudah bulat. Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu dengan beberapa syarat. Apa syarat yang kau ajukan? Aku ingin engkau membuat sebuah bendungan dan membuatkanku sebuah perahu untukku. Syarat-syarat tersebut harus bisa kau penuhi sebelum fajar tiba. Baiklah, akan kujalankan segala persyaratan yang kau ajukan. Lalu Sang Kuryang pun pergi. Kemudian ia mengarahkan segala kesaktiannya dan memanggil jin-jin untuk membuat bendungan dan perahu untuknya. Ketika pekerjaan Sang Kuryang tengah berlangsung, Dayang Sumbi menggunakan tipu muslihat, yakni dengan membangunkan ibu-ibu untuk menumbuk padi bertanda fajar telah tiba. Sang Kuryang berhenti melakukan pekerjaannya, dan jin-jin pun lari terbirit-birit karena mengira fajar telah tiba. Namun Sang Kuryang menyadari bahwa ini hanyalah tipu muslihat dari Dayang Sumbi. Sang Kuryang marah dan mengutuk Dayang Sumbi, lalu ia merusak bendungan yang setengah jadi ia buat bersama jin-jinnya. Karena amarah yang tak tersalurkan, Sang Kuryang pun menendang perahu tersebut dan jatuh dalam keadaan terbalik. Perahu itu membentuk sebuah gunung Tangkuban Perahu.